warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar matematika wajib. Kali ini pelajarannya untuk kelas 11 IPA atau IPS dengan materi barisan dan deret aritmatika. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita akan mulai yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Pertama yang kita pelajari adalah barisan aritmatika. Nah, yang maksud dengan barisan aritmatika itu apa sih? Barisan gabungan dari beberapa suku bilangan yang dia tuh bedanya tuh tetap gitu. Jadi bedanya tetap tuh maksudnya apa? Dia akan bertambah teruskah atau berkurang teruskah? Jadi bedanya itu akan konstan. Contohnya misal saya punya pola bilangan seperti ini, 2,5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan dengan barisan aritmatika. Karena apa? Karena dari 2 ke 5 ini dia bertambahnya berapa sih? Bertambahnya 3 kan? 5 ke 8 bertambahnya juga 3. 8 ke 11 juga bertambah 3. 11 ke 14 juga bertambah 3. Maka ini pola bilangan di sini, barisan ini bisa dikatakan dengan barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang tetap seperti itu. Oke. Untuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu di sini rumusnya nanti akan mencari UN atau suku ke N. Jadi untuk mencari suku ke N ini, UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, ini rumusnya. Bisa kalian catat. Ini. Oke, untuk keterangannya itu UN. UN adalah suku ke N. Untuk keterangannya di sini UN adalah suku ke N. Jadi nanti sukunya suku ke berapa yang ditanya, gitu ya. N itu apa? N itu adalah banyaknya suku. Tuh. Lalu A itu apa? A itu adalah suku pertama. Atau bisa disebut juga dengan U1. Lanjut, B. B itu apa? B itu adalah beda. Beda ini bisa dicari dengan rumus tadi U2 dikurang U1. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke contoh. Contoh soal nomor 1. Saya punya barisan 3, 5, 7, 9. Nah, berapakah U10-nya? U10 kita cari dengan rumus ini, UN. Apa tadi rumus UN? UN sama dengan singkatannya adalah ATMIP. A ditambah N kurang 1 dikali B. Tuh. Lanjut. Di sini sebelum mencari UN, kalian harus mencatat diketahuinya dulu. Jadi di sini diketahui A-nya itu tadi apa? A itu adalah suku pertama. A ini adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa di barisan ini? Adalah 3. Ini si suku pertama. Suku yang pertama. Tadi disebut dengan AA-nya sama dengan 3. Lanjut. Kemudian kita cari beda. Beda tadi rumusnya carinya gimana? U2 dikurang U1. U2-nya berapa? U2-nya ini. Ini U2. Yaitu 5. Dikurang dengan U1-nya berapa? 3. Maka bedanya adalah 2.
Bisa dilanjut, baru kita bisa langsung mencari UN-nya. Oke, dijawab. Maka di sini U berapa yang ditanya? U10 sama dengan, sebelum tulis dulu UN-nya, UN sama dengan tadi apa rumusnya? Ya betul, A ditambah N kurang 1 dikali B. Lanjut, A-nya berapa? 3 ditambah N-nya, ini N-nya adalah 10 kurang 1, udah rumus, dikali bedanya adalah 2. Nih. Maka U10 sama dengan 3 ditambah, kerjain dulu yang di dalam tanda kurung. 10 kurang 1, 9 kali 2. Lalu selanjutnya kalian kali dulu. 3 ditambah 9 kali 2 berapa? 18. U10 sama dengan 21. Nah, inilah hasilnya dari U ke-10. Selanjutnya, ada pertanyaan. Bu, boleh nggak sih kalau misalkan saya lupa rumus, pakai cara manual aja boleh. Kalau misalkan kalian nggak mau kalau misalkan kalian tiba-tiba lupa rumus, pakai logika kalian tuh dipakai jalan. Nih, kalau caranya manual, kalian bisa menghitungnya dari sini. 3, 5, 7, 9. Nah, yang tadi, yang di awal saya bilang, 3 ke 5 dia nambah berapa sih? Nambah 2. 5 ke 7 nambah 2. 7 ke 9 nambah 2. Jadi bisa kita tambahin 2 terus untuk selanjutnya. 9 tambah 2, 11. Tambahin 2 lagi, 13. Tambahin 2 lagi, 15. Tambahin 2 lagi, 17. Tambahin 2 lagi, 19. Tambahin 2 lagi, 21. Kita hitung. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Maka di sini U10-nya sama kan? Sama-sama menghasilkan 21. Nah, kalian boleh pilih cara yang lebih gampang menurut kalian, ya. Tapi Ibu saranin lebih menggunakan rumus saja, karena kalau manual gini ketika kalian menggunakan soal yang pilihan ganda nggak apa-apa, tapi agak lama waktunya, seperti itu. Lanjut, contoh berikutnya. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui suatu barisan aritmatika. Di sini punya barisannya sukunya min 2, 3, 8, 13, 18, 23. Maka yang ditanya di sini adalah U50. Nah, U50 tadi yang pertama kalian harus cari adalah A-nya. A-nya berapa suku pertamanya? Yaitu min 2. Beda. Nah, cara nyari beda gimana nih kalau depannya ada min? Ya tadi, U2 dikurang U1. U2-nya berapa sih? Ini U2 nih. U2-nya adalah 3. Dikurang. Rumusnya sudah pasti dikurang. Iya, rumusnya sudah pasti dikurang. U2 dikurang U1. Kemudian kalau udah ketemu dikurang, U1-nya berapa ini? A. Kan A itu adalah suku pertama, jadi A sama aja kayak U1. U1-nya di sini berapa? Min 2. Kita udah tulis minnya, 3 dikurang min 2. Kurang ketemu min jadi plus, maka bedanya adalah 5. Seperti itu. Nah, setelah ini baru kita bisa langsung menjawab. UN, apa tadi rumusnya UN? A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, U50 berarti N-nya adalah 50 ya. A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 2 ditambah N-nya berapa? N-nya 50 kurang 1 dikali B. Bedanya 5. Ingat, yang harus kalian kerjakan adalah dalam tanda kurung dulu. Min 2 ditambah 50 kurang 1 yaitu 49 dikali 5. Nah, yang dikali dulu yang kalian kerjain sekarang. 49 dikali 5, 9 kali 5, 45. 5 kali 4, 20 tambah 4, 245. Min 2 ditambah
245, jadi utangnya 2, dibayar 245. Berapa tuh sisanya? Sisanya adalah 243. Finish. Seperti ini. Mudah kan? Nah, bisa langsung kalian lanjut lagi untuk soal nomor 3. Bisa lanjut lagi untuk contoh soal nomor 3. Nah, ini beda lagi kasusnya. Jadi kalian mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika 94, 90, 86, 82. Yang ditanya adalah berapakah rumus suku ke N, ya, suku ke N. Dijawab. Nah, untuk mencari rumus suku ke N, itu kalian harus mengetahui juga A dan bedanya. Jadi di sini A-nya berapa? 94. A itu suku pertama kan? Beda. Cara mencari beda tadi gimana? Rumus U2 suku kedua dikurang U1. U2-nya berapa? 90, 10. Ini A atau U1. Ini U2. 90 dikurang 94. Jadi bedanya berapa? 90 kurang 94 ya min 4. Itu ya. Nah, setelah disitu baru bisa langsung kita jawab. Masukin rumus UN-nya. UN sama dengan tadi apa? Ya betul, A ditambah N kurang 1 dikali B. UN, karena kita mau mencari UN, tulis aja UN-nya. Masukin A-nya. A-nya berapa? 94 ditambah N, tetap ditulis N. N kurang 1 dikali bedanya berapa nih? Min 4. Nah, maka UN sama dengan 94 ditambah, kita kali dulu ke dalam satu-satu. Min 4 kali N, min 4N, min 4 kali 1, min 4. Maka UN-nya kita langsung udah bisa ketemu nih. Yang pertama yang tulis adalah N-nya dulu. Jadi min 4N yang paling depan, 94 dikurang 4 plus 90. Ya. 90 dikurang, oh sorry salah, ini kan min ya, nih ini kan min 4 kali min 1 itu plus 4 ya. Min 4 kali N ya bener, min 4N. Min 4 kali min 1 yang ini itu plus 4, maka 94 tambah 4 ya 98. Jadi jawabannya adalah min 4N ditambah 98. Seperti ini. Sampai di sini paham ya? Bisa kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Mana lagi ya? Kayaknya muat di sini. Soal nomor 4. Di sini saya punya barisannya 83, 80, 77, 74, 71. Nah, ini yang ditanya adalah U32. Berapakah suku ke-32-nya? U32. Maka ini bisa langsung kalian cari, masukin aja A itu tadi apa? 83 ditambah N-nya berapa? N-nya 32 dikurang 1 dikali beda. 80 kurang 83 berapa sih? 80 kurang 83 ya min 3 dong. Iya kan? Lanjut. Maka di sini U32 sama dengan 83 ditambah 32 kurang 1 itu 31 dikali min 3. Nah, kalian hitung dulu kali 31 kali 3 itu 93 ya. Min 93 ditambah 83 berapa hasilnya?
Punya utang 93, dibayarnya 83. Masih punya utang nggak? Masih. Jadi U32-nya adalah min 10. Bu, kalau jawabannya min benar atau salah ya? Benar aja. Selama memang itu jawabannya min gitu. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan jawabannya min. Seperti itu. Untuk barisan aritmatikanya, ini akan saya kirimkan juga filenya. Jadi bisa langsung kalian screenshot juga di sini juga boleh. Di filenya nggak usah saya kirim lah, kalian biar dengar dari awal sampai akhir ya. Lanjut lagi untuk ke deret aritmatika. Ini kita mulai lagi yang baru untuk deret aritmatika. Deret aritmatika ini banyak banget nih contoh soalnya. Kalau tadi kita belajar barisan aritmatika, nah yang ditanya adalah suku ke n-nya. Tapi kalau sekarang adalah deret aritmatika, jadi di sini nanti lambangnya adalah Sn. Jumlah suku-sukunya seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri Sn itu sama dengan n per 2 kali 2a ditambah n min 1 kali b ini, atau rumus yang kedua, cara yang kedua yaitu n per 2 dikali n per 2 dikali a ditambah un. Jadi kalian bisa milih rumus mana sih yang lebih mudah, yang kalian gunakan, yang kalian gunakan. Jadi terserah kalian. Sebenarnya sih tergantung dalam konteks soalnya gitu. Kalau misalnya a tambah un ini cara yang kedua, berarti kalian harus mencari dulu un-nya. Jadi cara ngerjainnya 2 kali, walaupun dia rumusnya pendek hanya n per 2 a tambah un, tetapi harus mencari juga un-nya. Kalau ini yang rumus pertama yang ini, yaitu langsung digabung semuanya sekali pengerjaan, cuman agak panjang ya. Oke, yang n per 2 ini tersingkat atun ya, a tambah un, itu untuk rumus Sn deret aritmatika, n per 2 atun. Oke, bisa kita lanjut untuk contoh soalnya. Nah, di sini saya punya contoh soal diketahui contoh yang pertama, diketahui deret bilangan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah titik jumlah 9 suku pertamanya. Jadi jumlah 9 suku pertamanya itu adalah S9 ya. Kalau kata-katanya itu adalah jumlah 9 suku pertama. Jumlah 9 suku pertamanya adalah, nah, jumlah 9 suku pertamanya itu disebutnya ya S9 gitu. S9 ya, yang ditanya adalah S9. Ini ditanyanya. Oke, untuk yang diketahuinya sebelum mencari diketahuinya, kalian harus gunakan dulu mau pakai rumus yang mana. Mau pakai rumus yang misalnya ini langsung digabung ya. Jadi nanti Sn sama dengan, coba kalian bareng-bareng sebut, ikutin saya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n min 1 dikali b ya. Nah, untuk mencari diketahuinya, otomatis kita harus mencari apa dulu? Harus mencari si a-nya dulu. A-nya, suku pertamanya adalah 1. Bedanya berapa sih? U2.
U2 nya berapa? 2 dikurang U1 nya 1. 2 kurang 1 ya 1. Nah ini udah langsung bisa kita masukin nih ke rumusnya. Yuk kita mulai masukin ke rumusnya. Untuk S9 dijawab langsung S9 sama dengan N nya berapa? 9 per 2, itu udah rumus, dikali 2A. 2 dikali A nya berapa? 1 ditambah N nya 9 dikurang 1, itu udah rumus, dikali bedanya juga 1. Udah ya. 9 per 2 dikali 2 kali 1 2 ditambah 9 kurang 1 8 dikali dengan 1. Ini 9 per 2 dikali, ini dulu yang dikali nih, 8 kali 1 berapa? 8 tambah 2 10. 9 per 2 dikali 10. Nah ini bisa langsung kita coret ya, 10 sama 2. 10 bagi 2 5 kan, maka 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Ini ya, jumlah 9 suku pertamanya adalah 45. Seperti itu. Ya. Sampai di sini paham ya? Bisa langsung saya lanjutin lagi untuk contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya, semisal di sini saya punya contoh dari suatu deret aritmatika diketahui U3 sama dengan 13. Nah, contoh soal nomor 2. Diketahui U3 nya dia adalah 13, U7 nya itu 29. Maka yang ditanyanya jumlah 25 suku pertama. Jumlah 25 suku pertama itu adalah S25. Tuh. Jumlah 25 suku pertama dari tersebut adalah, berarti yang tanya adalah S25 ya. Nah, kalau diketahuinya seperti ini, itu kalian bisa mencari dulu suku ke N-nya gitu ya. Untuk U3 sama dengan 13, ini bisa langsung kalian jabarin. Kan rumus UN itu apa sih? Ya betul, A ditambah N kurang 1 dikali B gitu kan. Untuk UN nya sendiri adalah A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kalau misalnya dia U3, maka di sini A ditambah N itu berapa sih? 3 kan? 3 dikurang 1 dikali B. Maka di sini U3 itu sama dengan A ditambah 3 kurang 1 berapa? 2 ya? 2B. Nah, U3 nya sendiri dia udah punya nilai 13. Jadi 13 sama dengan A tambah 2B atau sebaliknya, seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama ini udah kita jabarin, A tambah 2B sama dengan 13. Jadi dari sini kalian ubah bentuknya menjadi seperti ini. Caranya itu ya begini, yang ini ya, sampai ketemu di sini. Lanjut, kalau U7 kita langsung, cara cepatnya adalah 7 langsung kita kurang 1 aja. Ingat rumus UN adalah A-atnip, rumus UN adalah atnip. Nah, A ditambah, berarti kan A ditambah N nya berapa sih? 7. 7 nya kita kurang 1, jadi 6, tambahin B, A tambah 6B sama dengan 29, seperti itu. Nah, ini kita eliminasi dulu supaya kita bisa menemukan A dan B nya. Kita kurang, maka A nya habis, hilang. 2 dikurang 6, 2 dikurang 6 ya min 4 B. 13 dikurang 29 berapakah? Min 16. Maka B nya sama dengan min 16 dibagi min 4, B nya adalah 4. Nah, kalau B nya udah ketemu 4, kita cari A nya.
masukin aja, substitusiin ke yang pertama. A tambah 2B sama dengan 13. A ditambah 2 kali 4 sama dengan 13. A ditambah 2 kali 4 itu 8 sama dengan 13. A sama dengan 13 dikurang 8, maka A sama dengan 13 kurang 8 berapa sih? 5 ya. Ya. Ya, A-nya 5. Maka dari sini setelah dapat A dan B-nya, baru kita bisa masukin ke rumus SN-nya. Ini untuk soal nomor 2-nya, saya pisahin dulu di sini. SN sama dengan SN. SN itu apa tadi? N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, SN-nya diminta S berapa? Jumlah S25 ya ini. Ini nih, S25. Sorry, ini untuk soal nomor 1 tadi. Kita batasin aja dulu. Ini S25 yang ditanya. S25 sama dengan, maka N itu berapa sih ya? N-nya adalah 25. 25 dibagi 2 dikali 2A. 2 dikali A-nya berapa? 5. Ditambah N-nya 25. Dikurang 1 dikali, bedanya berapa? Bedanya 4. Nah, di sini 25 per 2 dikali 2 kali 5, 10. Tambah 25 kurang 1, 24 dikali 4. 24 kali 4. Hitung dulu deh. 24 kali 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 8, 96. Jadi di sini saya pindahin ke sini ya. 25 per 2 dikali 10 tambah 96. 25 per 2 dikali 10 tambah 96 berapa? 106 ya. 106 dibagi 2 itu 53. 53 kita kali dengan 25. 53 kali 25. 5 kali 3 15. 5 kali 5 25 itu 26. 2 kali 3 6. 2 kali 5 10. 5. 6 tambah 6 12. Maka hasilnya adalah 1325. Seperti ini deh. Sampai di sini paham ya? Bisa kita lanjut lagi? Bisa ya? Nah, bisa kita lanjut lagi untuk satu soal berikutnya. Masih tetap semangat. Jadi saya punya contoh 2 soal lagi, yaitu aplikasi dari soal dari aritmatika. Yang ini mau saya hapus dulu. Atau ininya aja yang dihapus. Kayaknya di atas masih muat di sini. Oke. Untuk soal berikutnya di sini saya punya contoh soal jumlah semua bilangan. Karena ini contoh soalnya cerita, jadi harus tulis. Jumlah semua bilangan. Jumlah semua bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah titik ya. Nah, oke. Nah, yang harus kalian ketahui adalah kamu tuh mencari jadi bilangan antara 100 sampai 300 tuh ada bilangan berapa aja, tapi yang habis dibagi 5. Otomatis harus mencari dong kelipatan 5 di antara 100 sampai 300, ya kan? Nah, tapi 100 dan 300 itu tidak termasuk.
Jadi kita langsung buat aja barisan aritmatikanya. Karena dimulai dari 100 dan 100-nya nggak termasuk, dan dibagi yang bisa habis dibagi 5, otomatis kita cari kelipatannya. 100 tambah 5 berapa sih? Jadi 105 dong. 105 tambah 5 lagi 110, tambah 5 lagi 115, titik sampai terakhirnya. Karena 300-nya ini nggak termasuk, kita kurangin 5 aja, jadi 295. Ini adalah barisan aritmatikanya. Nah, selanjutnya yang diketahui di sini A-nya itu adalah 105. Bedanya itu 105 ke 110. Karena dia habis dibagi 5, otomatis bedanya adalah 5 ya, karena dia bertambah 5. Kemudian 295-nya ini adalah UN. Gitu. Nah, baru kita bisa cari berapa banyak N-nya dulu. Nah, untuk mencari N-nya dulu itu, kita masukin dulu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya berapa sih? 105 ditambah. Ya, UN-nya berapa di sini? 295. N-nya yang mau kita cari nih, kurang 1 dikali B. Bedanya berapa? Bedanya 5. Nah, 295 105 ditambah 5 kali N 5N. Cari ke sini ya, 5 kali N 5N. 5 dikali min 1 min 5. 295 sama dengan 105 dikurang 5, 100 ditambah 5N. Nah, di sini 100-nya pindah ke sebelah kiri, jadi 295 dikurang 100 sama dengan 5N. 295 kurang 100 ya 195 sama dengan 5N. Maka 195 dibagi 5 itu sama dengan N. 100 bagi 5 berapa? 20. 95 dibagi 5. 95 dibagi 5, 19 dong. Jadi N-nya adalah 39, benarkah? Kita coba ya, 39 kali 5. 9 kali 5, 45, 5 kali 3, 15, tambah 4, 19. Benar ya? Jadi N-nya adalah 39. 39 sama dengan N. Nah, selanjutnya kalian baru bisa mencari SN-nya. Karena di sini yang diminta adalah jumlah, maka yang ditanya adalah sebenarnya adalah SN. Jumlah semua bilangan. Nah, semua bilangan ada berapa? N-nya di sini banyaknya bilangan ternyata ada 39 tuh, banyaknya bilangan di antara banyaknya kelipatan bilangan 5 di antara 100 sampai 300 itu ada 39 bilangan. Kalau kalian di sini jabarin terus tuh 115, 120, 125 gitu, tuh semuanya ada 39 bilangan. Kalau kalian mau cari manual boleh kalau misalkan kalian sanggup. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah mencari S39. Langsung N. Rumus N-nya adalah rumus SN adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. N-nya 39 per 2 kali 2A. 2 kali A-nya berapa? 105 ditambah N-nya 39 kurang 1 dikali B-nya. Bedanya adalah 5 karena kelipatan 5 ya. Seperti ini. 39 per 2 dikali 2 kali 105 berarti 10 ya. 210 ditambah 38 dikali 5. 38 kali 5. Hitung nih. 8 kali 5 40, 5 kali 3 15 4. 190 tambah 210. 190 ditambah 210. 210 tambah 110 400 ya. Maka di sini 39 per 2 39 per 2 dikali 400 terus bagi 2 200 kali 39 kali 2 aja udah 78. Jadi jawabannya adalah 7.800.
Nah, ini adalah soal-soal yang biasa keluar di soal UN atau soal-soal SBM gitu. Nah, ini kalau ini kita lanjut lagi soal cerita. Kebetulan di sini UN itu UN itu di sini punya rumus sendiri, bukan, jadi UN itu udah diketahuin dia punya bilangan rumus UN sendiri. Kan tadi UN itu kan rumusnya nggak mesti, kalau untuk mencari jawaban UN itu udah pasti A tambah N 1 kali B atau ATMIP gitu ya. Tapi kalau misalnya UN yang di soalnya dia udah diketahui, ya udah ikutin aja yang ada di soalnya gitu. Lanjut, soal berikutnya di sini soal ceritanya adalah seorang pemilik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatatnya. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N, memenuhi rumus UN sama dengan 80 ditambah 20N. Ini 8 ya. Banyaknya jeruk yang dipetik selama 18 hari. Yang pertama adalah selama 18 hari yang pertama adalah, nah ini soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang pemilik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatatnya. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 80 tambah 20N. Banyaknya jeruk yang dipetik selama 18 hari yang pertama adalah. Nah, ini kalian harus mencari dulu A-nya atau hari pertamanya itu berapa sih? Suku pertama. Untuk mencari suku pertama kan A ya, A. Nah, A itu juga sama aja kayak U1. Kebetulan di sini UN-nya udah tahu kita, UN-nya adalah 80 tambah 20N. Maka untuk mencari U1 ya tinggal kita ganti N-nya menjadi 1. 80 ditambah 20 kali 1. 20 kali 1 20 tambah 80 ya hasilnya adalah 100 gitu. U1-nya itu adalah 100. Nah, selanjutnya di sini kita cari lagi U18 karena berapa suku ke-18 itu berapa? Yang ke-18 harinya. U18 maka A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya. U18 A-nya berapa? A kan sama aja kayak U1 ya. A-nya yaitu 100. Sorry. Karena kita punya sendiri rumusnya UN 80 tambah 20N, jadi nggak perlu pakai A tambah N kali B. Jadi langsung kita masukin 80 tambah 20N. 80 tambah 20N. Ya. Karena N-nya adalah 18, langsung kita masukin aja. Jadi 80 tambah 20 kali 18. 20 kali 18 kali 2 nya 36 ya. 360 ditambah 80 itu hasilnya 440.
U18 nya 440. Setelah itu baru kita bisa mencari S18. Nah, untuk yang S18 nya untuk yang S18 nya adalah untuk kita masukin N per 2, N 18 per 2 dikali A tambah UN aja. Kenapa A tambah UN nih yang kita pakai? Karena udah ketahuan A nya tadi atau U1 nya udah ketahuan 100. Masukin aja 100 ditambah UN. Itu yang diminta adalah 18 harinya. Itu berapa sih? Ini nih 440 ya. 18 per 2 dikali 540. 540 dibagi 54 dibagi 2 27 ya. Jadi 270 kali 18 itu berapa? 270 kali 18 itu hasilnya 4860. Coba kita hitung. 7 kali 18. 7 kali 8 tambah 2 16 tambah 21 tambah 77 kali 2 ya. 6 8 486 karena tadi 270 ya. Jadi benar hasilnya 4810. Sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau jawab saja. Kita lanjut ke part 2 untuk yang barisan dan deret geometri. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.